Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ketemu lagi bersama kami di acara podcast Kota Wali di Desa Kabupaten Demak. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersama kami telah hadir Bapak Camat Sayung, Pak Sudarman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah, beliau alhamdulillah pada pagi hari ini meskipun di luar jam kerja, tapi beliau juga telah berkenan menyempatkan waktu untuk kita wawancarai, untuk ngobrol-ngobrol bareng bersama kita pada kesempatan kali ini. Pemirsa, pada pertemuan sebelumnya kita mungkin telah mengundang Bapak Camat pada materi mengenal sayung. Nah, pada pertemuan kali ini, kesempatan kali ini kita akan mengobrol kembali terkait dengan sayung, namun lebih spesifik. Spesifiknya itu terkait dengan beberapa program pelayanan yang ada di Kecamatan Sayung, baik itu pelayanan administrasi, pelayanan capil, ataupun beberapa pelayanan lain yang nanti akan disampaikan dan dijelaskan. Tidak hanya itu, pada pertemuan kali ini kita akan ngobrol juga nanti terkait dengan beberapa penanganan isu-isu yang ada di sana. Mungkin kemarin sempat kita singgung ya Pak, ada isu banjir di wilayah selatan, ada isu rop, air pasang di wilayah selatan, juga akan kita singgung. Dan beberapa hal lagi yang nanti akan dapat kita obrolkan. Seperti itu pemirsa, jadi tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Pak Camat, kabar sehat? Alhamdulillah. Ya. Nah, ini Pak, alhamdulillah kita ini kan di sini bertempat di kantor Kecamatan Sayung. Tadi saya masuk kok sepertinya ada beberapa penataan yang beda gitu ya Pak ya. Iya. Setelah dengan menjaga itu, sedikit dapat dijelaskan Pak, kira-kira kenapa kok penataannya dirubah, atau mungkin ada hal lain, ada inovasi lain Pak? Jadi ya betul Mas, jadi memang tahun 2023 ini terkait dengan tata ruang, utamanya di ruang pelayanan maupun ruang kerja, ada perubahan. Namun itu sebenarnya sudah diprogram dan dilaksanakan di tahun 2022. Jadi kebetulan tahun 2023 ini saya mulai masuk di Kecamatan Sayung per tanggal 4 Januari 2023 pelantikan, kemudian tanggal 6 Januari 2023 serah terima. Jadi saya tinggal nompo bagusnya, dan alhamdulillah terima kasih sekali kepada senior yang sebelumnya menjabat di sini, baik Pak Camat, Pak Sekda maupun teman-teman yang lain. Sudah dilakukan penataan ini tampilan baru dalam rangka terkait dengan memaksimalkan pelayanan, jadi kenyamanan juga untuk para warga masyarakat yang mungkin harus ada pelayanan di sini, mudah-mudahan nantinya lebih nyaman, lebih enak lagi suasananya. Ya, kemarin kita sampaikan ini alhamdulillah suasana tahun baru, kemudian tata ruang baru, semangat baru. Itu yang kita harapkan ke depannya. Jadi mudah-mudahan warga masyarakat pun akan merasa lebih senang dengan kondisi ini. Walaupun tadinya juga sudah sangat senang, ini mudah-mudahan nanti lebih menambah kenyamanan pelayanan. Itu ceritanya. Jadi selain ada pergantian ruang camat yang dari sana ke sini, terus juga penataan yang baru di ruang pelayanan umum tadi ya Pak. Bisa sedikit disampaikan Pak terkait dengan yang ada di kecamatan ini, pelayanannya untuk apa? Kebetulan gini, kalau terkait dengan pelayanan memang kami yang di sekretariat ada beberapa petugas yang di sana di ruangan pelayanan sana, itu terkait dengan mungkin surat pengantar yang harus sepengetahuan kecamatan maupun administrasi kecamatan, administrasi umum dari warga masyarakat. Kemudian ada meja yang lain itu terkait dengan rekam data KTP. Ini dari petugas dari Disduk Capil yang ditempatkan di Kecamatan Sayung. Yang dari Capil gitu ya. Capil. Kemudian sudah kita siapkan pula nantinya akan kita lakukan kerjasama dengan Dinas Perizinan di PMPTS Kabupaten, barangkali terkait dengan pelayanan pajak maupun perizinan yang lain. Mungkin ada warga yang mau konsultasi terkait dengan pajak, mungkin PBB, mungkin perizinan yang lain. Nanti akan kita koordinasikan dengan pihak pihak Din PMPTSP. Nanti mungkin 1 minggu sekali atau mungkin 1 bulan 2 kali bisa menyesuaikan. Itu mengarahnya ke sana nantinya. Kemudian selain itu ada juga untuk ini
Samsat Bang ya, Jateng dulu. ada, Bang Jateng Samsat ada. Hmm. Dan kalau Bang Jateng juga Samsat kan setiap hari Hmm. kerja itu ada pelayanan di sana, baik Samsatnya maupun Bang Jatengnya. Jadi alhamdulillah nanti ini masih tetap kita lakukan berbenah juga. Mungkin nanti tampilan dari depannya, mungkin ini kan masih yang era kemarin. Nanti kita akan sedikit demi sedikit kita tata kembali, mungkin tampilan dari depan biar ini ya gerai-gerai pelayanan di kecamatan saya. Jadi di sana memang sengaja dikasih ini apa tulisan gerai pelayanan kecamatan Sayung. Nanti bisa diperiksa nih untuk lokasinya. Gitu. Nanti kita akan coba tampilkan Yeah. beberapa kondisi ruang yang Ya, memang ada, kebetulan gitu, ya selain ruang pelayanan, kemudian ruang camat, ruang sekda maupun sekretariat, juga ruang ini apa kasih ini memang kemarin bergeser ke ruang sebelah tadi. Memang kita alhamdulillah jadi 2022 sudah terprogram itu, dan nantinya seperti saya matur tadi, semangat tahun baru, semangat kerja baru, mudah-mudahan dengan prestasi baru pula nantinya. Dan semangat Pak Camat baru Ya, ya. terima kasih. Ya. Jadi selain tadi di ruang pelayanan umum yang dikasih nama gerai pelayanan ya, Yeah, Pak ya. yeah. Jadi di sana juga melayani gerai administrasi kecamatan, Yeah. menyurat dan lain-lain. Ada juga dari pelayanan Bisnis Samsat, capil ya, Samsat. ada pelayanan capil Capil, yang rekor yeah. data, ada juga pelayanan Bang Jateng, Yeah. terus yang sedang dirintis Upayakan nanti untuk ya itu terkait dari dengan perpajakan maupun PBB maupun perizinan. Berarti bagi masyarakat yang punya kepentingan atau punya urusan, punya gawe terkait apapun itulah, insya Allah bisa dijalani kecamatan juga Ya, ya Pak. nanti mudah-mudahan segera terjalin koordinasi kami dengan Din PMPTSP sehingga bisa segera terjadwalkan kira-kira setiap hari apa dari petugas dari ini yang masih kita komunikasikan dengan pihak Din PMPTSP. Tapi kalau yang pelayanan yang lain tadi setiap hari saja. Setiap hari, ya, setiap hari kerja. Gitu. Jadi mau Samsat, mau Capil, mau Bang Jateng, ya. pelayanannya juga setiap hari buka selama setiap hari buka. kerja. Ya. Hanya satu yang belum pasti jadwalnya yang dari ya, nah kita belum bisa matur mulai kapan itu bisa terakomodir untuk pelayanan itu. Tetap yang terbaik ya, gitu, ya. Betul. Nah, itu jadi bagi seluruh masyarakat Kecamatan Sayung pada khususnya jenengan nggak usah sungkan datang ke kecamatan, nggak usah sungkan jika mau ada keperluan apa langsung ke kecamatan, insya Allah bisa dapat solusi. Jadi nggak harus langsung ke kabupaten ya Pak ya. Kalau sebelumnya mungkin harus ngurus apa kabupaten, nah ini bisa melalui kecamatan. Nah itu beberapa solusi atau beberapa langkah inovasi yang diambil Pak Camat di awal tahun baru, semangat baru untuk prestasi yang baru lagi. Amin. Ya. Ini Pak, beberapa waktu lalu di kecamatan sempat ada kegiatan musrembang gitu ya Pak. Ya, betul. Sedikit jelaskan Pak, itu apa ya kira-kira? Jadi kemarin di tanggal 15 Februari, hari Rabu, minggu kemarin, kita ada agenda musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, dan alhamdulillah dihadiri pula oleh dinas dari kabupaten, dari Bapeda, Bapak Bangda kabupaten, kemudian ada juga dari DPR yang kebetulan sebenarnya kita aturi rawuh anggota DPR, namun beberapa anggota dewan, namun yang hadir hanya satu kemarin. Dan selain itu juga ada seluruh kepala desa kita undang, kemudian tokoh masyarakat, mungkin tokoh ulama maupun dari lembaga yang ada di lingkungan kecamatan, baik itu terkait dengan Karang Taruna, terkait dengan lembaga yang lain seperti BMDesma, juga kita undang, kemudian dari dinas terkait di lingkungan kecamatan, lintas sektoral, semuanya kita undang, Forkompimda juga semuanya hadir. Nah, itu sebagai agenda terkait dengan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan sebagai tindak lanjut dari rangkaian musrenbangdes di desa-desa di bulan-bulan sebelumnya, sehingga dari pelaksanaan musrenbang jam itu kemarin juga sudah ada kesepakatan bersama terhadap kita acara kesepakatan untuk usulan-usulan yang masuk prioritas kita usulkan untuk 2024. Nah, dari hasil itu sangat kita harapkan usulan-usulan prioritas itu nantinya bisa terakomodir dari kabupaten, karena bagaimanapun juga kita juga mengingat, menimbang
terkait dengan kemampuan anggaran di kabupaten. Namun demikian tetap kita sampaikan kemarin semangat kebersamaan dalam rangka penyampaian usulan-usulan itu, program-program itu, dan insya Allah semuanya juga kita tetap nyengkuyung dalam rangka nyengkuyung visi misi Kabupaten Demak, namanya terkait dengan program unggulan Ibu Bupati. Ini nanti mudah-mudahan di tahun 2023 2024 ini nanti apa yang menjadi agenda dari visi misi Kabupaten Demak, program unggulan dari Ibu Bupati semuanya bisa terlaksana berkat sinergitas dari semua sektor, baik di tingkat bawah maupun di kecamatan maupun di kabupaten. Orientasinya sama. Sebelum masuk ke isi dari musrembang tadi Pak, kemarin kan yang hadir banyak sekali dari seluruh kalangan, seluruh elemen masyarakat, seluruh tokoh ya Pak ya. Tokoh Bintang juga ada. Itu memang seperti sebelumnya mengundang sebanyak itu atau mungkin ini hal baru yang memang dilakukan Pak? Itu sudah menjadi rutinitas. Jadi memang tahun-tahun sebelumnya juga selalu kita melibatkan semua unsur ya, semua unsur masyarakat yang terwakili oleh beliau-beliau yang hadir kemarin. Jadi arahnya, orientasinya itu biar apa yang sekiranya menjadi unek-unek dari mungkin dari masyarakat melalui keterwakilan masyarakat tersebut yang hadir itu bisa kita bisa kita akomodir dan kita masukkan dalam usulan-usulan masuk yang dari desa-desa, karena memang kondisi geografi di Kecamatan Sayung dan demikian memang kemarin ada ratusan usulan yang dari desa-desa itu, tapi bagaimanapun juga harus diambil skala prioritasnya, mana yang harus diutamakan, harus didahulukan. Jadi kemarin dari lembaga masing-masing, dari perangkat desa, kepala desa, dari beberapa elemen masyarakat memang mewakili masyarakat masing-masing untuk menyampaikan aspirasinya. Kemarin juga sudah disampaikan, ada forumnya juga gitu. Jadi hasil dari musrembang ini bukan murni dari kecamatan, tapi memang memang jadi, akumulasi dari. Jadi memang eranya sudah lama pola itu tidak top down tapi bottom up. Dari bawah, jadi usulan-usulan program-program dari bawah kemudian disampaikan melalui forum musrembang des di tingkat desa, itu juga mengakomodir usulan-usulan dari warga di desa tersebut, dan hasil dari musrembang des itu dibawa ke ranah musrembang jam. Nah, nanti hasil dari musrembang jam pun juga kita bawa di forum musrembang di tingkat kabupaten. Jadi bagi seluruh masyarakat, jika punya unek-unek, punya masalah, jika memang merasa sulit usul ke kecamatan kok kejauhan, bisa lewat desanya betul. Lewat desa, lewat perangkat desa, lewat lurah ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Soalnya juga seluruh tokoh masyarakat juga dilibatkan, termasuk kemarin ada ormas dan lembaga juga dilibatkan Jadi punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan usulan atau aspirasi. Ini Pak, jadi waktu kemarin pelaksanaan musrembang itu kan masyarakat juga menyoroti terkait dengan sebuah isu masalah terkait banjir dan rob itu ya Pak ya. Nah, itu terkait dua hal itu memang Sayung punya kendala masing-masing, banyak kali yang utara rob air pasang, yang selatan banjir karena kiriman air hujan. Nah, jadi dalam musrembang kemarin juga ikut membahas terkait solusinya itu Pak. Ya, paling tidak kemarin sudah banyak disampaikan dari Pak Kepala Desa terkait dengan kondisi yang terjadi selama ini. Jadi kalau selatan Jalan Pantura itu problemnya yang hampir rutinitas, setiap tahun selalu ada banjir kiriman dengan tanda petik banjir kiriman gitu. Seperti kemarin sore habis maghrib itu juga di Desa Dombo itu juga luapan atau limpasan dari banjir itu yang dari Pucanggading, Pucang Gading melimpas ke Dombo dan sekitarnya. Seringnya malah langsung gitu. Jadi di sini nggak hujan, yang di sana atas hujan, kita yang menerima banjirnya. Itu juga sudah disampaikan kemarin oleh beberapa kepala desa. Kemudian harapan kita memang ke depan mudah-mudahan normalisasi baik itu Kali Dombo, mungkin juga Kali Dolok maupun kali yang lain itu mudah-mudahan nanti dari pihak yang terkait dari provinsi utamanya, jadi kalau terkait dengan BPWS mungkin PSDA ada tindak lanjut untuk penanganan itu, karena bagaimanapun juga kondisi di lapangan Kali Dombo itu memang
sudah saatnya untuk dilakukan normalisasi. Selain normalisasi mungkin harus dilakukan pengerukan, itu juga tanggulnya. Jadi talutnya itu sudah banyak yang ambrol atau ini. Nah, akhirnya kan ketinggian itu tadi malam juga demikian kondisinya. Airnya sama bibir ini apa talut itu sudah ini akhirnya kan beres gitu. Ya bahkan meluap. Itu akhirnya yang dari warga pun juga sudah swadaya dengan mungkin pakai sak, kemudian ada yang padas atau apa untuk nambahi ketinggian tanggul itu. Tapi kemampuan itu kan sangat-sangat terbatas, sehingga memang sangat diharapkan ada normalisasi dari tanggul itu. Dan karena kebetulan beberapa desa di sebelah selatan Pantura itu ada 10 desa, tapi dari kondisi di lapangan memang ada beberapa desa yang rutin setiap tahun, mungkin karena kondisi geografisnya yang mungkin lokasinya rendah atau semacam sebagai mangkokannya itu, akhirnya kan air itu lama nggak bisa keluar juga sampai berminggu-minggu yang tetap di lokasi warga, pemukiman warga selalu terkena. Itu yang memprihatinkan. Bahkan di banjir di tahun baru kemarin atau akhir tahun 2022 sampai tanggal 1 Januari, jadi tahun baru kemarin juga justru ini kondisinya merayakan tahun baru dengan ini ada kiriman banjir itu tadi, itu yang sangat memprihatinkan. Itu bulan hujan yang tinggi kemarin, ada 2 hari hujan, dan selain kondisi air yang dari atas itu memang harus segera dinormalisasi sehingga dasnya itu nanti bisa mengalir ke sungai. Seperti itu Bapak Ibu yang ada di Pemkab ataupun di dinas atau mungkin yang dinas terkait lah. Jadi kami di sini juga melalui Pak Tama juga sudah mengusulkan ya Pak. Dan ini sisi yang lain begini Mas. Jadi memang alhamdulillah program kerja Ibu Bupati Demak kaitannya dengan penanganan normalisasi kali-kali itu juga sudah dilakukan oleh Ibu Bupati Demak. Ini bahkan kita tinggal nunggu gilirannya kapan kira-kira petugas yang melakukan pengerukan kali itu yang dari Dinas di Kabupaten Demak, karena keterbatasan personil maupun peralatan akhirnya harus berbagi waktu. Mungkin yang di Kecamatan saya mungkin apa bulan Februari ini atau bulan Maret nanti, insya Allah semuanya akan terakomodir, walaupun dengan ini keterbatasan personil itu tadi, termasuk anggaran otomatis. Ini bagaimanapun juga kita salut sekali dengan program kerja Ibu, terakomodirnya apa yang diinginkan warga secara menyeluruh. Tapi tetap semangat untuk seluruh warga di Kecamatan Sayung utamanya. Kita tinggal nunggu jadwal saja. Nanti kapan? Ya, karena kalau kita menunggu jadwal yang dari provinsi, mungkin BBWS atau dinas terkait di provinsi, memang di sana pun juga tidak hanya Demak yang dikelola. Dan di Demak akhirnya Ibu mengambil kebijaksanaan yang luar biasa untuk ini nanti pengerukan itu mudah-mudahan segera teralokasi di wilayah Kecamatan Sayung. Ini program Ibu Bupati dalam rangka penanganan banjir ini juga. Ini sangat luar biasa. Terkait dengan program sudah ada, dan sudah dilaksanakan, iya. Tinggal nunggu giliran aja berarti ya Pak ya. Karena kemarin juga di kecamatan yang lain sudah berlangsung. Jadi untuk masyarakat di Sayung khususnya di daerah sekitaran sungai itu dimohon kesabarannya gimana? Karena hanya untuk menunggu giliran kita, nanti sungai akan dinormalisasi, diambilkan fungsi sungai. Termasuk paling tidak peran serta warga masyarakat pun dalam rangka penanggulangan banjir ini juga ada hal yang harus sangat dipahami oleh semua pihak. Bagaimanapun juga kita harus punya rasa melu ini, ikut handar beni ya, ikut memiliki, sehingga paling tidak mungkin dengan ketertiban warga masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Itu yang biasanya mungkin larahan atau ranting-ranting ini asal dibuang ke kali itu mudah-mudahan bisa terhindar dari pola itu, sehingga aliran sungai air itu juga bisa lancar kan. Biasanya kan terhambat oleh mungkin ranting atau sampah yang menumpuk di sungai, akhirnya kan terjadilah banjir, itu hambatan aliran itu. Juga kami himbau pada masyarakat, bantuannya juga nih lalu dari pemerintah sudah
mengusahakan ikhtiar normalisasi, kita juga bareng-bareng mulai menertibkan diri gitu, Iya, nggak betul, usah betul. ngarani siapa-siapa lah. Kita mulai menertibkan diri, mulai budayakan buang sampah pada tempatnya, jangan di sungai. Nah, karena itu nanti akan jadi faktor utama penyebabnya luapan air ataupun banjir. Itu Betul, terkait dengan beberapa kondisi yang ada di sebelah selatan ya Pak Iya. ya, yaitu sudah ada program untuk normalisasi. Nah, kita setelah di selatan udah ke utara nih Pak, yang Iya. utara dengan daerah pesisir. Kalau di daerah Rock kira-kira sama enggak Pak program yang dari Ibu Bupati untuk Iya. yang di selatan? Tidak jauh berbeda. Ini terkait dengan kondisi alam utamanya di wilayah Kecamatan Sayung. Ini yang di utara Jalan Pantura ini kan 10 desa dengan Sama 10 ya Pak. ini. Dan kebetulan gini, kalau beberapa tahun yang lalu, mungkin 7 atau 8 tahun sebelumnya, ini kaitannya dengan air pasang atau ROP itu hanya di wilayah utara Jalan Pantura. Tapi belakangan ini sudah lebih 5 tahun yang lalu Udah mulai nyebrang air jalan. pasang ini juga sudah nyebrang jalan ke desa sebelah di selatan Jalan Pantura. Jadi seperti desa Tambakroto, Loireng maupun Sayung ini Sayung. kadang Ikut merasakan. air pasang yang tinggi itu sampai ke daerah 3 desa tersebut. Nah, sisi yang lain terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Pemkab juga sudah tidak kurang-kurang lagi. Ini baik secara tingkat kabupaten maupun provinsi maupun pusat, ini sudah diupayakan. Karena kemampuan APBD otomatis, jadi kabupaten tidak mungkin mampu untuk menangani kondisi air pasang ini atau ROP ini yang selama ini menjadi ini problem utama di warga pesisir. Karena secara ini yang 3 desa yang posisinya di pinggir pantai langsung kan, seperti Sriwulan, Bedono, Timbul Sloko ini. Tapi lepas dari 3 desa itu, desa-desa yang lain terdampak semua, dan kondisinya tidak jauh berbeda dengan kondisi 3 desa tersebut, seperti Purwosari, Sidokemah, Gemula, Tugu, Purwodadi maupun desa-desa yang lain. Ini sudah sangat ini terkait dengan ROP ini. Dan Pemkab maupun provinsi juga dengan beberapa programnya, termasuk tadi yang dilakukan ini, normalisasi saluran-saluran itu sangat kita harapkan. Iya, nantinya gitu, normalisasi saluran seperti yang jalur Kali Nggorawe ke Desa Surodadi itu, kemudian Kali Pelayaran yang sebelah kiri Jalan Pantura ini. Nanti mudah-mudahan program Ibu Bupati yang terkait dengan pengurukan yang dilakukan oleh Pemkab itu juga bisa menyentuh ke sana. Nah, yang lain kalau yang jalur Nggorawe, Surodadi itu juga kebetulan sampah-sampah juga banyak di sana, dan nanti memang itu harus ada kepedulian dari warga sekitar juga untuk mengurangi dan membiasakan diri untuk tidak membuang sampah di sungai. Nah, mudah-mudahan nanti terkait dengan kegiatan-kegiatan itu atau program kerja yang sudah diterapkan oleh Ibu Bupati juga bisa segera terlaksana di wilayah tersebut, sehingga manakala jalur aliran sungai tersebut lancar, insya Allah kan paling tidak saluran air pembuangannya lancar. Itu juga bisa ini menghindari terjadinya banjir maupun air pasang. Kalau air pasang naik kan itu begitu sudah ini kan bisa langsung balik ke sana lagi. Itu yang sangat kita harapkan, dan alhamdulillah Pemkab juga sudah berupaya semaksimal mungkin terkait dengan penanganan ini. Yang lain mudah-mudahan nantinya proses atau progres dari pelaksanaan program itu juga bisa cepat terrealisasi. Jadi dari hasil yang kemarin disepakati Musrembang CAM itu tadi segera langsung di kalau yang Musrembang CAM untuk 2023 ini kemarin itu kan usulan untuk tahun 2024 ya. Nah, tapi hasil Musrembang CAM yang tahun kemarin insya Allah banyak teralokasi di 2023 ini, karena kemarin juga kita sampaikan beberapa kegiatan yang dari kabupaten di tahun 2023 ini. Setelah kemarin ada banyak sekali ini dari merata dari beberapa desa yang ada di wilayah Kecamatan Sayung ini, baik itu dari beberapa dinas yang ada di kabupaten maupun
dana yang dari provinsi. Jadi, insya Allah di tahun 2023 ini semuanya nanti segera bisa terlaksana untuk program atau kegiatan yang sudah teralokasi anggaran di tahun 2023 ini. Ya. Kita doakan bersama, semoga dari beberapa program yang sudah disampaikan, diaspirasikan dari masyarakat ke kabupaten dapat segera terlaksana. Amin. Baiklah pemirsa, terkait dengan beberapa tindak lanjut tadi dan obrolan-obrolan kita, saya rasa cukup untuk teman kali ini. Nanti akan kita sambung pada episode berikutnya. Jadi nanti insya Allah jika berkenan kita undang kembali ya Pak G. Siap, ya, dengan senang hati. Jadi baiklah, tetap jangan lupa tetap tonton channel kami, amati progres kami, karena kami akan hadir dengan tema-tema yang lebih menarik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.